Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayirat. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidz, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak jamaah Masjid Jami Al Barokah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga teriring doa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa pula adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan kepada Allah, dan karena Allah saat tutup usia nanti, saat meninggal dunia nanti, Allah wafatkan kita sekalian dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan hari kedua daripada bulan Rabiul Awal 1443 Hijriyah, bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 Miladiyah. Kita awali pertemuan ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita, hasil maksud yang dicita-citakan, terutama hasil daripada pengajian ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita lanjutkan dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan pengajian kitab rutinitas kita setiap Sabtu ba'da salat subuh, mengaji kitab Riyadhus Shalihin, artinya taman orang-orang salih. Dan kita maklumi bersama penggunaan istilah taman itu biasanya menunjuk pada taman surga. Ada istilah raudhah min riyadil jannah atau raudhah min riyadil jinan. Terutama juga Nabi pernah bersabda, apabila kalian melintas melewati satu taman daripada taman-taman surga, farta'u, maka singgahlah. Apa yang dimaksud oleh Nabi taman daripada taman-taman surga yang hendaknya kita ikut mampir dalam taman tersebut, yang dimaksud adalah satu kumpulan yang mana dalam kumpulan tersebut disebut asma Allah, yang mana majlis itu adalah majlis zikrullah. Kita meskipun bentuknya adalah pengajian, tapi ini juga dalam rangka mengingat asma Allah. Kita membawakan kajian ini, di dalamnya ada firman-firman Allah, ada juga di dalamnya adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda, la yaq'udu qaumun, tidaklah sekumpulan orang duduk, yadhkurunallaha taala, di mana dalam kumpulan tersebut menyebut nama Allah, illa haffathumul malaikah, melainkan para malaikat akan mengelilingi, mengitari. Yang dimaksud mengelilingi itu ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat siapa saja yang hadir dalam majlis tersebut, termasuk majlis kita seperti saat ini. Akan turun apa lagi? Wa nazalat alaihimus sakinah, turun rasa tentram. Tadi hafathul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dicucuri rahmah, hujan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun rasa tentram, ketenangan dari Allah taala. Kita punya masalah, ya enggak apa-apa, ada Allah. Kita mohon pertolongan, perlindungan kepada Allah. Semua kita ada masalah, betul. Semua serasa susah, betul. Tapi ada yang maha menghilangkan masalah, ada yang memiliki kunci dari berbagai kunci aneka masalah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala-galanya. Karena betapapun kita punya masalah, ayo sempatkan duduk di majelis ilmu. Jangan sampai ada orang sibuk nggak bisa hadir di pengajian. Di hari biasa sibuk kerja, di hari libur malah liburan.
nggak sempat ngaji. Mudah-mudahan meskipun di masjid kita yang kita cintai ini sepekan hanya ada 2 kali pengajian ataupun lebih, kita bisa hadir karena rohani kita, spiritual kita, hati kita sangat membutuhkan ilmu, dan ilmu tersebut diantaranya yang berisi nasihat-nasihat, petuah-petuah dari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang tersaji di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan pada kesempatan ini masih membahas tentang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk hadis nomor 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kita sering mendengar dan menyebutnya dengan sebutan Ibnu Abbas. Ibnu itu adalah anak laki-laki, Abbas berarti nama bapaknya. Persis nama aslinya itu adalah Abdullah bin Abbas. Beliau lahir di tentu di kawasan Makkah Al-Mukarramah. Beliau adalah seorang sahabat Nabi sekaligus saudara sepupunya. Wafatnya dan makamnya itu di Taif. Jadi kalau misalnya kita berkesempatan umrah, itu ada satu agenda perjalanan yang bersifat tambahan, biasanya ke Taif, kawasan yang dingin sekali. Jadi Nabi punya sepupu sekaligus sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Karena dua-duanya ini masuk Islam, dua-duanya beragama Islam, dua-duanya ini juga sahabat Nabi, berarti radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai kepada keduanya, yakni Abdullah dan Abbas. Ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah. Abdullah punya saudara namanya Abbas. Abdullah dan Abbas adik dan kakak. Abdullah punya anak Muhammad, Abbas punya anak Abdullah, sehingga sepupuan alias dulur misan gitu. Dan ini Abdullah bin Abbas lahir saat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 10 tahun menjalankan dakwah. Dan saat itu baginda Nabi sedang diblokasi ekonomi oleh orang-orang kafir Quraisy. Berarti kalau Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia berapa, Pak? 40 tahun. 40 ditambah 10 tahun beliau menjadi Nabi, berarti berapa? 50. Usia baginda Nabi 50 tahun baru lahir Abdullah bin Abbas gitu. Jadi saya ingin momen ini, kesempatan ini menyampaikan tentang sahabat, sehingga kita bertambah khazanah, kita tambah perbendaharaan nama-nama para sahabat. Inilah Ibnu Abbas, atau nama asli adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin An-Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah. Terus sama kayak Nabi bin Mudrikah. Ya, kalau kita kan tahu baginda Nabi itu rata-rata sampai apa? Adnan, ya kan? Kalau di Sunda itu ada syair rundayan, wajib kajalma Islamna uninga turunanana, jeung Nabi
utusan Allah dan sebagainya. Itu harus, Pak. Ini mumpung momennya momen bulan kelahiran Nabi, ajarkan kembali anak-anak kita. Ini penting karena saya miris ketika lihat di video anak kecil ditanya, ada 5 orang, siapa nama Nabi Muhammad, siapa nama anaknya, siapa nama istrinya, siapa ayahnya, kakeknya. Nggak ada yang tahu. Giliran ditanya tentang artis, Masya Allah tahu. Ini bukan sesuatu yang harus ditertawakan, justru kita sedih jika anak-anak kita tidak kenal, tidak tahu kepada keluarga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam gitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini perawinya yang meriwayatkannya adalah Abdullah bin Abbas. Ngebahas Abdullah bin Abbas saja ini panjang. Enggak, biar kita kenal sekali lagi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Qala, ini Abdullah bin Abbas berkata, Qadima Uyainah bin Hisn bin Hudzaifah. Qadima datang. Qadima itu kan qadama artinya terkemuka atau di depan. Ya. Ada namanya qurratul qadam. Sepak bola. Qadam itu kaki karena adanya di depan. Ya. Qadamai, 2 mata kaki. Ya. Qadima Uyainata, telah datang seorang namanya Uyainah. Uyainah di sini bukan nama perempuan, Pak, tapi nama laki-laki. Jadi kita harus tahu ada nama laki-laki meski menggunakan tak marbuto. Seperti Nabi punya teman, mitra, barang-barang, berdagang, berniaga kepada satu bos yang sama. Dari satu bangsawati namanya Sayyidah Khadijatul Kubra. Punya teman ini Kanjeng Nabi Muhammad waktu muda, waktu berdagang, namanya Maisarah. Ini bukan laki, ini bukan perempuan tapi laki-laki. Awas. Kalau di kita Maisarah itu umumnya apa, Pak? Perempuan. Ini laki-laki. Maisarah, bukan Maisirah, Maisarah. Maisarah. Ini teman Nabi Muhammad. Ada lagi nih Uyainah. Uyainah bin Hisn pakai sad. Ibni Hudzaifah bin Hudzaifah. Fanazala, nazala secara bahasa artinya turun. Tapi yang dimaksud adalah singgah. Sindang kalau kata orang Sunda. Singgah ke satu tempat, rumah namanya. Maka bahasa Arab rumah selain baitun ada manzilun. Ada lagi doa tuh Rabbi anzil ini munzala sidqin gitu ya. Ya Allah, tempatkanlah aku di tempat yang baik. Itu bagus tuh kalau kita baru menempati rumah baru, baca doa itu. Ya. Baca doa tersebut. Apa namanya? Rabbi anzilni. Nah, itu surat apa itu? Saya lupa. Ya, ada apa? Kalau di dalam rangkaian tawaf itu ada doa tersebut. Kalau tidak salah apa namanya? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Rabbi, ya Allah, anzilni. Secara bahasa anzil itu artinya turun. Ya, ini ketika Nabi Nuh turun dari bahtera. Apa bahtera itu? Perahu ya. Ya Allah, Rabbi anzilni, ya Allah, turunkanlah, tempatkanlah aku munzalan mubarakah. Tempatkanlah aku di tempat yang penuh barokah. Wa anta khairul munzilin, dan engkaulah sebaik-baik munzilin,
sebaik-baik yang memberi tempat. Ini Pak, kalau Bapak masuk ke rumah baru, ke kantor baru, ke tempat usaha baru, bagus baca doa ini. Orang kalau pindahan rumah sering ada kutipan doanya dari surah Al-Mu'minun ayat 29 ini. Ya, gimana Pak? Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Rabbi artinya apa Rabbi itu? Ya Tuhan. Rabbi ya Allah, anzilni tempatkanlah aku munzalan. Munzalan itu di tempat mubarakan. Apa mubarakan itu? Yang berkah. Kata Imam Ghazali, berkah itu ziyadatul khair, tambah-tambah nilai kebaikan. Jadi kalau kita punya rumah meski kecil tapi barokah. Istilah Kangjeng Nabi, baiti jannati, rumahku adalah laksana surgaku. Rabbi anzilni munzalan mubarakah. Kita muji Allah. Wa anta, sedangkan engkau, atau dan engkaulah khairul munzilin. Khair apa khair? Sebaik-baik al munzilin, yang memberi tempat. Tuh. Baca tuh Al-Mu'minun ayat 29. Jadi kalau ada yang nanya wirid nempatin tempat baru, wirid nempati posisi baru, jabatan baru, ini doa ini memang dulu dipakai, dibaca oleh siapa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ketika berlabuh di Bukit Judi. Kemudian beliau turun, doanya gitu. Karena tempatnya adalah tempat yang baru, tempat asing, anyar di tempatan, ya. Bisi aya naon, ya minta kepada Allah, Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Daripada numpang anak ini mau lewat, itu kan gak enak. Mendingan itu surah Al-Mu'minun ayat 9, Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Tuh dapat satu tuh wirid baca. Mau masuk rumah tiap hari juga baca, itu nggak apa-apa ya. Ulah paralun itu ya. Oke, lanjut. Panazala, lantas ini Uyainah bin Hisn bin Udzaifah, Uyainah ajalah. Uyainah ini singgah ala bani akhihi, ala atas ibni akhihi. Atas berarti singgah di rumah. Singgah di rumah ibni akhihi, anak saudaranya, berarti keponakan. Namanya Al-Hurr bin Qaisin. Namanya Hurr bin Qais. Mamang singgah, paman namanya Uyainah singgah di rumah ponakannya, namanya Al-Hurr bin Qais. Wa kana minan nafar, wa kana, dan ada ini Hurr bin Qais minan nafari, min termasuk an nafaril ladzina yudnihim Umaru, yang dekat dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ada orang dekatnya Umar. Sayyidina Umar itu kan khalifah dengan julukan Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar itu ada julukan sebenarnya Khalifah Rasulillah. Khalifah itu kan artinya khalafa belakang, yang terkemudian menggantikan Rasulullah dalam hal kepemimpinan, Khulafaur Rasyidin. Dan Amirul Mukminin gelar untuk pemimpin orang-orang yang mengurusi urusan orang-orang beriman. Itu dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kitab ini. Jadi kenapa Umar disebut dengan Amirul Mukminin, yang mengurusi urusan orang-orang kaum mukminin. Sampai kita pernah dengar bahwa beliau mendengar ada seorang ibu yang memasak, ternyata yang dimasak bukan
makanan tapi batu. Beliau datang bawa makanan pokok disimpan, dan beliau sangat peduli kepada siapapun, semua golongan yang termasuk adalah rakyatnya beliau. Itu Amirul Mukminin kayaknya. Wa kanal qurra'u, dan ini Hur bin Qais. Hur bin Qais ini adalah al-qurra'u ashaba majalisi Umar. Adalah salah seorang qari, pembaca Al-Qur'an. Ashaba majalisi Umar, di majlisnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu, wa musyawaratihi, dan bagian dari orang yang diajak musyawarah, dewan syura. Jadi kalau ada masalah tertentu, ini Hur bin Qais diajak berembuk, diajak diskusi musyawarah oleh Umar bin Khattab. Nah, datang pamannya Hur bin Qais, gitu, namanya Uyainah bin Hisn, udah sepuh. Ya. Kuhulan kanu au syubbanan. Ini Hur bin Qais diajak diskusi, diajak ngobrol, badami istilah orang Sundanya. Ini baik dulu ketika kuhulan kanu au syubbanan, baik ketika ya masih muda ataupun tua, pokoknya ini Hur bin Qais sering dilibatkan. Faqala, maka berkata Uyainah, pamannya Hur bin Qais. Ingat Hur bin Qais. Hur bin Qais tadi orang dekatnya siapa? Umar bin Khattab. Ya. Ini ring satunya Umar bin Khattab lah, ring satunya presiden, kira-kira gitu. Apa kata Uyainah libni akhihi, kepada anak pamannya atau keponakannya itu? Ya bena akhi, anak saudaraku, ibnu anak laki-laki, akhi saudaraku. Hei anak saudara laki-lakiku, hal laka wajhun inda hadzal amiri. Hei anak saudaraku, apakah kamu ada masalah dengan Amirul Mukminin? Ya. Fasta'dzin li alaih, maka coba minta izinlah supaya li alaihi, aku bisa bertemu dengan Umar bin Khattab. Kita punya saudara kita ring satu istana. Ya. Dek, kalau kita ke keponakan, Om pengen ketemu dong dengan presiden, bisa nggak? Kira-kira gitu. Ya. Qala Ibnu Abbas, berkata yang meriwayatkan hadis ini siapa? Abdullah bin Abbas. Qala sa'astadinu laka alaihi, gitu. Qala, kata Hur dulu ini. Qala Al-Hur bin Qais, ponakannya tadi, berkata sa'astadinu laka alaihi, akan, ya, akan aku mintakan izin laka untukmu wahai paman, alaihi kepada Umar bin Khattab. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, berkata lagi nih yang meriwayatkan hadis ini, yakni Sayyidina Abdullah bin Abbas. Fasta'dzanal Hurru, maka singkat cerita ista'dzanal Hurru li Uyainata, minta izin ini Hur untuk Uyainah yang tidak lain adalah pamannya Hur bin Qais. Fadzina lahu Umaru, lantas memberi izin lahu kepada itu Uyainah Umaru, Sayyidina Umar. Artinya Sayyidina Umar pun mengizinkan kepada paman Hur ini untuk bisa bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini sebagai etika ya, kita menggunakan kata Sayyidina atau Sayyiduna, karena Sayyid itu ya tuan, junjungan. Nabi sendiri berkata ana sayyidu waladi Adam, aku adalah junjungan, ya, pimpinan. Sehingga kita tidak jadi masalah
menggunakan dan memuji Nabi Muhammad dengan tambahan sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, tidak jadi masalah kita Allahumma sholli ala Muhammad, ya etika saja, ya. Dan tidak menjadi masalah manakala kita sholat dalam tasyahud menggunakan sayyidina. Sebab ada yang menuduh dengan dalil la tusayyiduni fis shalah batilun, katanya. Janganlah pakai sayyidina kepadaku karena salatnya batal. Padahal bukan begitu maksudnya. La tusayyiduni fis shalah. Hadis itu, hadis la tusayyiduni fis shalah itu batilun, batal. Jadi yang batal teh hadisnya, bukan salatnya. Jadi boleh kita menggunakan sayyidina dalam Allahumma sholli ala sayyidina. Pakai bagus, nggak pakai ya nggak apa-apa. Saling menghormati. Yang intinya ada dalilnya menggunakan sayyidina sebagai bentuk etika. Masa kita bilang Muhammad, Muhammad siapa? Muhammad siapa itu? Kita pun siapa? Makanya kita sebagai etika, sebagai adab, penghormatan, ta'lim, kita menggunakan sayyidina. Wa sallallahu ala sayyidina. Sayyid. Oke, lanjut. Beres nih, diizinkan bertemu dengan Sayyidina Umar, diatur protokolernya lah kalau istilah kita gitu ya. Tapi Sayyidina Umar gak begitu juga. Tapi kan namanya seorang khalifah Amirul Mukminin itu ya pasti urusannya banyak, sibuk. Falamma, maka ketika dakhala, masuk siapa? Ini pamannya yang bernama Uyainah. Masuk nih Uyainah alaihi, menemui Umar bin Khattab. Qala, berkata, ini Uyainah, yabnal Khattabi, anaknya Al-Khattab. Jadi baru ketemu udah nyebut apa? Yabnal Khattab. Jadi hei anak Al-Khattab, ya, kita nggak etika kalau ada kita di posisi seperti itu, ya. Sayyidina Umar bin Khattab yang kita kenal punya julukan lain. Nama julukannya apa? Umar Al-Faruq, ya. Umar Al-Faruq yang berarti ya, bisa memisahkan antara hak dan batil, gitu. Antara hak dan batil. Dia harus tahu, jangan sampai nggak tahu tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Yabnul Khattab, hei anak Al-Khattab, fa wallahi, maka demi Allah, ma tu'tinal jazlah. Dikirain mau bertemu dengan Umar itu mau baik-baik, dikira ponakan itu Hur bin Qais. Waduh, ini belum apa-apa udah menginterupsi nih, ya. Malu-maluin aja, gitu kan. Ya. Fa wallahi, maka demi Allah, ma tu'tina, ma-nya manafi, tidaklah, tu'tina, taknya domir anta, engkau, kamu tidak memberikan, ya, tu'tin, ada kata apa, ada doa Allahumma a'tini, ya, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasir. Itu kan doa membasuh tangan bagian kan, ya Allahumma, ya Allah, a'tini, berikanlah kepadaku kitabi, buku catatan amalku, biyamini, di sebelah kanan, a'tini, berikanlah kepadaku. Ya. Di sini ada kata ma tu'tina, ma tidaklah, tu'ti, engkau memberi, na kepada kami. Al-jazlah, al-jazlah itu ya istilahnya hak lah. Anda tidak memenuhi, tidak memberikan haknya kepada kami, gitu. Wala tahkumu bainana bil adli, dan Anda tidak menghukumi bainana, di antara kami, bil adli, dengan adil. Waduh, mau interupsi ternyata, ya. Faghadiba Umaru, ya, orang
baru datang tiba ngomong begitu, interupsi, ujuk-ujuk tiba-tiba. Ada apa ini orang? Kok nuduh Sayyidina Umar nggak adil? Nuduh Sayyidina Umar tidak memenuhi, memberikan hak kepada rakyatnya dengan benar. Ya. Faghadiba, maka murka ataupun marah. Ya. Bahkan hatta sehingga hamma itu berkeinginan. Ada istilah himmah. Himmah itu keinginan, cita-cita. Himmatul aliyah, cita-cita yang tinggi. Aliyah itu tinggi. Hatta sehingga hamma berkeinginan, hampir saja tuh Umar ayyuki bihi, untuk waqa'a itu kan jatuh, tumiba terjadi, bihi dengan itu orang, maksudnya hampir saja Umar memukul itu Uyainah. Yo Pak, hati-hati, Sayyidina Umar itu sekali gaplok, istilahnya tanda petik dulu kan jegernya gitu ya. Hampir saja kalau nggak bisa nahan, ini Sayyidina Umar mau mukul ini pamannya Hur bin Qais. Faqala lahu al-Hurr, lalu berkata lahu kepada Umar al-Hurr, Hur. Tapi ponakan Uyainah, al-Hurr bin Qais ini meredam. Ya, ini konteksnya bahasanya tentang sabar. Ya, masih ada kaitan dengan beberapa hadis sebelumnya. La taghdab walakal jannah. Janganlah Anda marah, maka bagimu adalah surga. Ya. Dan marah itu adalah pengaruh negatif dari hembusan bisikan setan. Makanya kita pun ketika mau sholat, para ulama memberikan panduan, baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyah durun. Juga baca surah An-Nas sebelum kita mau sholat, sebelum usolli itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jannati wan nas. Ini menarik, Pak. Al-Falaq dan An-Nas itu. Kalau Al-Falaq dan An-Nas ini dua-duanya memang diturunkan bareng. Ya. Sebab dalam satu riwayat dalam kitab Asbabun Nuzul, ya, Lubabun Nuqul fi Asbabun Nuzul, Imam Suyuti menyajikan bahwa satu waktu Nabi itu pernah terbaring sakit, dijenguklah oleh dua malaikat, yang satu duduk di samping kepalanya baginda Nabi, yang satu di kaki. Terjadilah percakapan, kenapa ini Nabi? Ya, menurut satu riwayat ada yang tanda petik guna-gunain lah kalau istilah kita, ya, ada yang ngerjain tanda petik gitu ya, sejenis sihir. Lalu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ikatan, 11 ikatan, adanya di satu sumur. Lalu diperintahkan sahabat untuk mengambil itu, dan turunlah 5 plus 6. 5-nya Al-Falaq, An-Nas-nya 6. Ketika dibacakan atau ketika membaca surah mulai dari Al-Falaq sampai An-Nas, satu ayat dibaca, lepaslah ikatan tersebut. Jadi kalau pernah mendengar katanya ayat ruqyah, ayat untuk apa? Menolak, menghadang, mengkanter bahaya negatif sihir sejenis itu wiridannya. Dan namanya ruqyah itu Bapak Ibu tidak melulu mesti kudu kesurupan dulu, enggak. Nabi mengajarkan ruqyah untuk sendiri, ruqyah mandiri. Kurangnya rek saraya, kita mau tidur, baca di antara yang kita baca Al-Falaq dan An-Nas. Beres tiup ke dua telapak tangan kita, lalu kita usapkan ke anggota tubuh kita, ya, termasuk ayat kursi. Jadi tidak mesti kudu apa kesurupan lu, enggak. Ya. Makanya biar nggak begitu, baca mau tidur, ulah baca WA wae, tidur baca itu dulu. Bahkan wudhu, seperti wudhunya mau sholat. Ini ingatkan para anak kita.
Kalau dulu paling kita bilang, nak, cuci kaki, cuci muka, cuci tangan sebelum tidur. Padahal maksudnya wudu sebelum tidur. Nah, ini menarik Pak. Kalau bicara tentang marah ini, yang ada bisikan dari iblis. Al-Falaq dan An-Nas. Dalam surah Al-Falaq kita mohon perlindungan kepada Allah dengan sekali menyebut. Qul, kata Allah, katakanlah a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Falaq itu ada kata dalam Al-Qur'an falikul hubbi, yang membelah. Sebab al-falaq itu terbelah dan membelah waktu malam gelap dengan waktu pagi atau siang hari dengan adanya fajar shadiq. Fajar shadiq dibelah tuh ya. Makanya sebenarnya falaq pakai qaf. Kalau falak dalam surah Yasin fi falakiyas bahur itu mah falak, ada istilahnya berkenaan dengan ilmu falak juga ada gitu ya. Nah, dalam surah Al-Falaq kita diajarkan Qul a'udzu birabbil falaq. Itu Allah sedang membimbing Nabi Muhammad. Seperti halnya dalam surah Al-Fatihah ada kata iyyaka na'budu. Kalau ada yang bertanya kenapa tuh Allah berfirman kok bilang iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Maksudnya sama kayak Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Allah tuh seakan-akan bilang kul, katakanlah iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu saja kami mohon pertolongan. Kayak begitu. Kul, ada kata kul. Katakanlah aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menguasai waktu subuh. Terus apalagi ul a'udzu min syarri ma, berlindung dari apa? Dari kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari gelapnya malam. Kemudian lagi wa min syarrin naffatsati fil uqad, berlindung dari kejahatan wanita penyihir. Saat itu ada penyihir. Ya, kita juga pokoknya dari segala bentuk sihir-sihir jahat. Wa min syarrin naffatsati wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari orang yang hasud. Pertanyaan saya, 4 hal ini yang kita berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari hal ini. Pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Ini dalam diri kita atau di luar diri kita kejahatan makhluk? Hah? Di luar. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab, gelap malam. Dalam diri kita atau di luar? Di luar. Wa min syarri naffatsati fil uqad, yang menyihir, penyihir, kejahatan-kejahatan sihir dalam diri kita atau di luar diri? Luar. Yang terakhir dari kejahatan orang yang hasud, di luar diri. Cukup sekali menyebut nama Allah, Qul a'udzu birabbil falaq. Tapi ketika kita dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabbnya manusia, Rabbin nas. Ya. Kemudian nggak langsung berlindung dari apanya, tapi lagi-lagi menyebut nama Allah. Malikin nas, yang merajai manusia, masih muji Allah. Ilahin nas, Tuhannya manusia, maksudnya al-ma'bud. Jadi kalau ilah itu maknanya al-ma'bud, yang disembah, sesembahannya manusia. 3 kali menyebut nama Allah untuk berlindung dari apa? Dari apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas. Dalam diri itu alladzi waswis fi sudurin nas, yang senantiasa membuat was-was ke dalam dada manusia. Siapa? Minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Artinya apa? Kita berlindung kepada kejahatan diri kita menyebut nama Allah 3 kali. Sedangkan berlindung dari 4 perkara yang di luar diri kita cukup sekali. Kenapa? Ini isyarat, bukti bahwa kejahatan dalam diri kita, kejahatan nafsu kita lebih jahat. Makanya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri. Ya, termasuk juga ada kaitan korelasi hubungan dengan doa Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan, dari godaan kehadiran setan.
Sama minal jinnati. Kita bukan berarti mengkambing hitamkan setan, enggak. Cuma kita ingin dilindungi dari berbagai godaan, apalagi ketika kita mau ibadah. Kita dilindungi, mohon perlindungan pada Allah saat beribadah pun di luar ibadah. Kita minta perlindungan bukan hanya ketika mau sholat saja. Hatta kita diajarkan apa? Kita diajarkan, mohon maaf, dalam agama doa hubungan suami istri pun itu perlindungan, ya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau anugerahkan. Allahumma Allahumma jannibna. Sengaja saya pengen tahu, iya barisan tuh ulah hayang nawungkul aya maca doa henteu gitu. Allahumma, ya Allah, jannibna. Jannibna itu secara bahasa, kalau kita punya rumah, janib itu samping, atau jauhkanlah ketika bi'il amr, jauhkanlah. Dulu kita punya toilet namanya jamban, nah itu dari situ. Jamban itu dari janib, karena toiletnya di samping rumah kita atau di luar, namanya toilet cesplong langsung ngalir gitu ya. Ya Allah, jannibna, jauhkanlah, hindarkanlah kami dari setan. Kami itu ya suami istri dari setan. Wa jannibish, dan jauhkanlah apa? Asyaiton, setan, ma rozaqtana, mimma rozaqtana, dari apa saja yang Kau rezekikan kepada kami. Maksudnya anak. Jadi kalau ada orang tua bilang si anak setan, nggak baca doa, minimal baca bismillah tuh. Pengen punya anak soleh sebelum tidur nggak wudhu dulu ya, gimana sih? Jadi ini hal penting. Oke, lanjut lagi. Biar nggak marah, memang kita ini diajarkan, ini kan Sayyidina Umar marah, kita diajarkan untuk baca doa mohon perlindungan dari setan, diantaranya ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kembali ini Uyainah datang mencak kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun marah, hampir nampar. Ditengahi oleh ponakan Uyainah ini. Apa kata Hur bin Qais? Ya Amirul Mukminin. Kalau ada ya, huruf untuk memanggil, ya munada namanya, itu depannya biasanya nasab. Seperti ini kan, kalau di rawi, di mahalul qiyam suka ada marhaban ya nurul aini, fathah ya. Jadi bukan ya nurul kalau ada ya. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya, dikit nih ilmu nahu. Ya Amirul Mukminin, Amirul Mukminin. Ya. Kalau sudah jadi bahasa Indonesia ya Amirul juga nggak apa-apa. Ini kalau pakai bahasa Arab ya Amirul Mukminin. Innallaha ta'ala, ngingetin. Hur bin Qais lagi ngingetin presiden, diingetin sama beliau. Ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qala, pernah berfirman li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah pernah berfirman yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rib 'anil jahilin. Apa artinya khudhil afwa? Secara bahasa khudh itu artinya ambillah. Maksudnya jadilah. Kalau dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim, ambillah dari harta-harta mereka. Kalau menerjemahkan itu Pak, jangan letterlek terus. Harus lihat kondisi terjemahannya apa, enaknya apa gitu. Khudhil afwa, jadilah engkau al-afwa. Al-afwa itu pemaaf. Jadi kalau secara letterlek khudhil afwa, ambillah maaf, ya kan, kurang pas, kurang enak. Hei Amirul Mukminin, ingat firman Allah, khudhil afwa, jadilah engkau pemaaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah
Suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, kebaikan ma'ruf itu. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah, ngalies, menghindar dari siapa? 'Anil jahilin, dari orang-orang jahil, dari orang-orang bodoh. Ya, maksudnya yang dihadapi oleh Umar bin Khattab ini bisa jadi orang yang tanpa ilmu, atau orang tidak punya etika, atau parahnya lagi orang bodoh. Jangan dibalas samanya, jangan dibalas dengan marah dan tamparan, jangan. Begitu juga sama kita, supaya kita bersabar ngadapin anak istri kita, ya. Atau kita guru ngadapin anak iblat di Karakapanggi, baru ketemu di sekolah, sekalinya ketemu sekolah susah banget. Ibu tuh kesabaran. Semuanya kalau nggak ada sabar, Pak, dunia ini hancur. Ya, benar. Kalau nggak ada sabar, dunia ini hancur. Coba petani kalau nggak pakai sabar bagaimana? Ya nggak akan jadi apa? Nggak akan jadi padi, nggak akan jadi beras. Ya Allah yang menjadikan. Tapi kan kita sebagai khalifah fil ardnya, yang merawat, yang mengurus alam raya. Ini bangunan kalau kita nggak sabar, nggak akan jadi. Ya, sabar. Ayam kalau dia nggak sabar dalam mengerami selama lebih kurang 2 pekan, nggak akan jadi telur. Yang sekarang harganya 18, 19, 20, mungkin bisa mahal 50.000. Kenapa? Ayamnya nggak mau ngerami, nggak sabar gitu. Bahkan saya bilang begini, sabar itu tidak hanya ada di orang-orang yang berpikiran dan beramal secara positif. Orang jahat pun sabar. Mana buktinya? Kita di malam hari jam 10 ada maling sudah mandi, sudah siap sedia, sudah bawa perlengkapan mau maling, kira-kira begitu. Dia sudah standby dari jam 10. Dia bahkan sudah tanda petik riset, observasi, sudah kunjungan, hilir mudik di siang hari dengan berbagai drama. Dia pura-pura jadi tukang ini, tukang itu, intinya survei. Udah ketahuan, oh orang ini biasanya tidur jam sekian, pulang jam sekian, anaknya ada sekian dan sebagainya. Dia sudah dapat data, jam 9 sudah keluar dari rumahnya itu si maling, jam 10 dia sudah standby, jam 11 dia tunggu ke temannya karena berdua. Sabar, tunggu. Sabar masih juga. Baru jam 11. Jam 12 belum mati juga. Sabar, tungguin. Jam 1 tuh. Udah dimatiin lampunya. Tuh kan, sabar. Kalau nggak sabar, wah, kita bisa dihakimin masa. Dia juga bilang sabar. Masa kita kalah sabar? Ada begituan? Ya, jadi memang kalau nggak ada sabar itu hilang. Ya cuma sabarnya maling ini nggak bener gitu. Ya artinya apa? Yang begitu aja sabar. Sebab begini, Pak. Kejahatan yang tersusun rapi, yang terstruktur, terencana, itu bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terencana. Bapak bikin acara peringatan Maulid Nabi, gimana antar aja lah, sedapatnya aja, nggak direncanakan dengan baik. Mau bangun masjid, mau perbaiki majelis, mau bangun ini bangun itu, nggak ada rencana, nggak ada perencanaan dengan baik dan matang. Gimana antar? Ya bisa saja terencana, terlaksana, cuma kan nggak rapi. Beda lagi kalau kita pakai rencana. Istilahnya begini, ada istilah begini, Pak. Anda gagal berencana, maka secara tidak langsung Anda sedang berencana untuk gagal. Jadi kudu direncanain gitu. Makanya kebaikan kalau nggak terencana dengan baik, ya akan kalah dengan kejahatan yang terencana. Buktinya tadi maling saja sabar, gitu ya. Nah, wa inna hadza minal jahilin. Lanjut nih kata ponakannya siapa? Ponakan Uyainah, yakni Al-Hur bin Qais. Dan ini mana tadi? Dan ini terhadap orang-orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin. Dan sesungguhnya ini ayat adalah respon tanggapan kepada orang-orang yang jahil. Wallahi ma jawazaha Umaru. Kata Ibnu Abbas, perawi yang meriwayatkan. Jadi kira-kira beginilah, saya
ini sedang ada di antara orang-orang yang tadi menjadi fragmen, menjadi pemeran. Ada Uyainah, ada Hur bin Qais, ada Umar, nyaksiin, nyeritain lah. Jadi perawi itu yang menceritakan ya. Maka kata Ibnu Abbas setelah mendengar itu, setelah melihat dan mendengar itu, wallahi demi Allah, ma jawazah Umaru hina talah alaih, demi Allah Umar pun tidak menyakitinya ya. Ma jawazah, tidak menyakiti siapa? Uyainah tadi, pamannya Hur bin Qais. Hina talah, ketika Hur bin Qais membacakan kutipan ayat khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala, dan ia berhenti mendengar kitabullah gitu. Jadi para bapak jemaah sekalian, kita saat berada dan menyikapi orang-orang yang bodoh ya, tanda petik orang tanpa ilmu, tanpa adab ya, kita harus pelan-pelan, sabar. Istilahnya jangan melawan orang gila dengan kegilaan ya. Gunakanlah ilmu dan siasat taktik yang tepat. Carilah cara-cara yang pas ya. Karena wa'mur bil urfi ini kalau dalam tafsirannya adalah suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Perbuatan ma'ruf itu semua bentuk kebaikan yang dapat diterima akal dan menenangkan hati, itu al-urf ya, al-ma'ruf juga sama. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Artinya ketika kita berhujjah, berargumentasi, bahkan istilahnya tanda petik debat dengan mereka, dengan menyuruh mereka kepada perbuatan ma'ruf lalu tidak mau mengerjakannya, maka udahlah, tinggalin aja, berpalinglah dari mereka dan jangan berdebat dan membodoh-bodohkan mereka sebagai balasan atas perdebatan dan pembodohan mereka kepada kamu. Begitu dalam tafsirannya. Karena itu kita ini berusaha untuk sedapat mungkin ya sabar. Dan sabar itu bukan menyerah, bukan. Sabar itu sebenarnya lebih umum dan global. Ini teknis-teknisnya bisa disesuaikan dengan kasus yang kita hadapi. Termasuk tadi dicontohkan ketika berhadapan dengan seorang yang bodoh tanda petik, mungkin tanpa etika dan tidak tahu apa-apa, seperti yang dikisahkan dalam hadis nomor 27 dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar ini. Ini saja mungkin para bapak yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Kalau baca al-Mu'awwidhatain itu bacanya misalnya surat Anas sama surat Al-Falaq, itu dibaca satu-satu apa? Misalnya Al-Falaq Anas, Al-Falaq Anas, Al-Falaq Anas itu. Baik. Nah, ketika kita baca surah Al-Mu'awwidhatain, kita baca Al-Falaq dan An-Nas itu terpisah. Sebab dalam turunnya pun itu disebutkan sebagai dua surah. Kenapa disebut Al-Mu'awwidhatain? Sebab dua surah ini menggunakan diksi pilihan kata a'udzu, artinya aku berlindung. Maka permohonan kita berlindung kepada Allah disebut dua permohonan perlindungan ini disebutlah Al-Mu'awwidhatain. Dalam kondisi konteks turunnya ayat ini memang beriringan, Al-Falaq baru An-Nas, sehingga penempatannya pun dalam mushaf itu urutannya Al-Falaq baru An-Nas. Dan dalam membacanya kita sebagai bentuk etika tetap membaca dengan Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Al-Falaq dan di awal surah An-Nas. Sama juga wa idza quri'al Qur'anu fasta'idz billah. Ya, tetap mau baca ta'awudz lagi silahkan. Baca bismillah sebagai bentuk etika dan pemisah. Jadi kalau
yang ditanyakan oleh Pak Haji tadi mungkin apakah ketika kita baca al-mu'awwidzatain langsung saja atau satu-satu kan gitu kira-kira Pak Haji ya? Maksudnya maksudnya apakah kan biasanya dibilang al-mu'awwidzatain itu dibaca 3 kali. Oh, seperti al-ikhlas. Apakah al-falaq dulu baru Baik. apa anas apa al-falaq anas. Oke, paham. Ya. Ya. Al-falaq 3 kali, baru an-nas 3 kali. Betul begitu ya. Itu kalau dalam al-ma'thurat gitu ya. Ada pula dalam baik tahlilan maupun ratib biasanya al-falaq 1, an-nas 1, al-ikhlas 1. Tapi ada beberapa wirdul latib, kemudian ada wirdul sakron apa yang mengutipkan surah-surah itu umumnya dibaca satu kali, ada yang 3 kali. Nah, kalau 3 kali al-falaq dulu baru an-nas. Al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali gitu. Jadi semuanya bagus, Pak. Kita wiridan tuh zikiran tuh ada ratibul haddad, ratibul atas, ratibul idrus, ada wirdul latib, termasuk ada al-ma'thurat. Itu semuanya bagus. Ratib artinya susunan. Susunan apa? Zikir. Kan ada tartib bahasa kita tuh, itu susunan. Jadi semuanya bagus. Silakan Bapak Ibu sekalian menggunakan ratib mana saja yang diijazahkan, yang sudah umum dipakai. Silakan pakai, termasuk al-ma'thurat. Semua itu ada dalil-dalilnya. Nah, termasuk pertanyaan tadi mengkonfirmasi, nanya al-falaq an-nas 3 kalinya itu al-falaq dulu baru an-nas 3 kali. Apakah al-falaq an-nas, al-falaq an-nas, al-falaq an-nas? Maka yang utama adalah tadi al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Demikian mungkin Pak Haji yang bisa kami sampaikan. Ada lagi? Kalau ayat kursi Al-Baqarah bagaimana? Biasanya udah ayat kursi langsung. Oh iya, baik. Kita biasa wiridan, zikiran, termasuk dalam tahlilan, membaca kutipan surah-surah. Nah, apakah membaca bismillah lagi atau tidak? Kalau masih dalam satu surah, lanjutkan saja. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Fatihah, bismillah dulu baru alif lam mim, karena itu yang memisahkan surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Ulaikumul muflihun, itu ayat 5. Tiba-tiba kita masuk ke wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahur rahmanur rahim. Lalu kita nyambung lagi ke 255 surah Al-Baqarah, masih satu surah. Ayat kursi kita sebutnya. Ya, tanpa bismillah lagi, lanjutkan saja karena masih dalam satu surah. Allahu la ilaha illahul hayyul qayyum sampai Aliul Azim. Kemudian nyambung ke 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tanpa ada bismillah itu tidak mengapa karena itu masih bagian satu surah. Itu kan, Mbak? Nah, baik. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan wirid dan zikir. Apalagi di masa pandemi ini digaungkan terus zikiran wiridan yang diajarkan oleh para ulama secara turun-temurun dengan sanad yang jelas. Utamanya lagi ada kutipan dalam ratib maupun al-ma'thurat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan keberkahan, dengan wasilah kalimah-kalimah, maksudnya firman-firman Allah yang sempurna. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk. Virus ciptaan Allah bukan? Nah, makhluk juga kan? Maka kita berlindung kepada Allah. Kemudian Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was-sami'ul alim. Dengan nama Allah tidak membahayakan, ya. Tidak membahayakan apa? Sedikit pun apa saja yang ada di langit maupun di bumi. Apapun itu, kalau nyebut nama Allah, Allah mengizinkan kita terhindar dari itu, Allah menjaga kita dari kejahatan itu, ya terjaga, nggak akan memadaratkan pokoknya. Gitu.
Ya, jadi itu terus digaungkan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya maulana ya ma'budi ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil laghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa yufdhalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa qina bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qadri untha wa dhakar wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesilapan kelupaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.